Sahabat Bepom, kembali lagi di Bangunan Podcast. Tempat kita mengupas secara tuntas terkait keamanan obat dan makanan. Bersama aku Intan dan saya Rizkia. Nah Intan, kemarin tuh bukannya ada iklan krim pemutih yang instan bisa memutihkan 3 hari. Menurut kamu gimana? 3 hari? Iya, bisa dicoba nggak sih? Kayaknya bahaya nggak sih? Kalau menurutku bahaya ya, karena 3 hari langsung putih. Itu kayak nggak masuk akal. Nah iya, aku juga bingung nih. Kita langsung tanyain aja ya Iya. sama narasumber hari ini. Boleh. Sudah Hadir. siap sedia untuk ditanyakan tentang Iya. kosmetik. Oke, yang pertama ini ada narasumber hebat dari Balai POM di Kendari, ada Ibu Dewi Ami Idrus, SSI APT, PFM Media Balai POM di Kendari, Ketua Tim Infocom dan Popja Layanan Publik yang berpengalaman sebagai penyuluh kosmetik dan penyelia laboratorium kosmetik. Halo Bu Dewi, silakan menyapa. Hai Banggona Podcast, senang berbagi untuk hari ini dan semoga dalam pembahasan podcast ini dapat membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih produk kosmetik. Mantap sekali. Mantap banget. Selain ada Ibu Dewi, di sini juga setelah hadir Ibu Rizky Afdalia SPAM APT. Beliau merupakan Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Kendari. Selain itu, beliau juga sudah berpengalaman menjadi penyelia lab kosmetik. Rizkia, banyak sekali pengalamannya ini. Boleh disapa dulu Ibu Kiki. Hai Intan, hai Banggona Podcast. Senang bisa hadir di sini dan senang bisa berbagi untuk hari ini. Oke, yang pertama nih, aku langsung aja ke Kak Dewi ya. Apa yang membuat kosmetik tanpa izin edar ini sangat beresiko bagi konsumen ini? Nah, untuk kosmetik tanpa izin edar itu memang sangat berisiko. Karena kenapa? Nah, pertama itu karena dia itu tanpa proses pengawasan dari Badan POM. Nah, seperti kita ketahui bahwa Badan POM itu merupakan lembaga pemerintah yang sangat berwenang untuk memberikan izin produk obat dan makanan. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa kosmetik itu dia merupakan sediaan farmasi di mana dalam proses pembuatannya itu harus dihadirkan tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian itu apa? Itu seperti asisten apoteker ataupun juga apoteker. Dan dalam pembuatannya itu dia harus memenuhi persyaratan CPKB. Nah, mungkin di sini saya harus menggarisbawahi itu tentang pengawasan dari Badan POM. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu ada pre-market, ya, dan juga ada post-market. Nah, pre-market ini adalah sebelum diedarkan produk tersebut harus dia memenuhi persyaratan standar keamanan dan jaminan seperti khasiat, mutu, ya. Nah, itu harus dijamin dulu nih Badan POM baru bisa dikeluarkan atau diproduksi oleh si produsen tersebut. Nah, untuk pengawasan post marketnya yaitu Badan POM itu tetap selalu hadir nih. Walaupun dia sudah diedarkan di masyarakat, kita tuh tetap harus langsung melakukan pengujian. Supaya apa ini ceritanya? Supaya produk yang diproduksi itu dia tetap dipertahankan mutu kualitasnya, ya, sehingga tidak ada lagi penambahan produk-produk atau bahan-bahan yang dilarang. Nah, untuk kosmetik tanpa izin edar, nah itu yang kita takutkan adalah bahan-bahan yang tidak boleh dimasukkan dalam kosmetik itu dimasukkan. Nah, karena kita tahu tuh misalnya kayak hidrokinon, merkuri dan juga retinol itu sangat-sangat membahayakan untuk kulit kita. Kayak gitu. Oh, begitu. Ternyata itu kayak hidroquinone, merkuri itu nggak baik buat kulit kita ya sebenarnya. Iya, oh iya Bu, berarti kosmetik yang beresiko, yang tanpa izin edar itu dia beresiko karena kita nggak tahu ya bahan yang dimasukkan tuh apa aja. Iya, betul sekali. Oh, gitu. Terus kan tadi seperti yang telah disebutkan oleh Bu Dewi ya, Iya. tadi ada hidroquinone, merkuri, steroid, itu Iya. boleh dijelaskan nggak Ibu Kiki sendiri untuk bahaya dari masing-masing bahan tersebut tuh apa? Kalau misalnya bahan aktif hidroquinon, tadi disebutkan juga retinoat, kemudian steroid, sebenarnya itu boleh ada pada sediaan farmasi tapi bukan kosmetik. Jadi dia harus berada di bawah pengawasan seorang dokter. Hidroquinon diperbolehkan, retinoat diperbolehkan, steroid diperbolehkan, tapi di bawah pengawasan dokter dengan kadar tertentu dan jangka waktu tertentu. Sedangkan kalau kita tahu kan kosmetik yang beredar itu kita nggak ada yang ngawasi ya, maksudnya kita mau tidak ada, itu kan dibeli bebas. Jadi makanya di kosmetik yang beredar itu tidak boleh mengandung zat-zat yang disebutkan tadi.
Kalau misalnya merkuri itu memang walaupun di dokter nggak bisa ya, karena itu kan bahan yang dilarang dan sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi sebenarnya untuk produk-produk yang klaim instan putih secara cepat, glowing secara cepat itu berarti udah pasti ada di antara bahan-bahan tersebut ya Bu Kiki ya? Iya, karena kan proses di kulit itu sebenarnya tidak ada yang instan ya. Justru Betul. kalau instan itu harusnya sudah curiga. Dipertanyakan ya Iya, harusnya itu ya? dipertanyakan. Kok bisa ya yang asalnya kulitnya harusnya sawo matang jadi putih? Itu kan berarti harus tanda tanya ya. Ini pasti ada yang salah. Sedangkan kosmetik kan tujuannya bukan untuk merubah, cuma untuk sedikit memperbaiki tampilan dari Memperindah lebih tepatnya ya? aja. Jadi Oh, ya. dia tidak merubah ya. Mungkin sedikit ditambahkan bahwa seseorang itu bisa dikatakan putih, misalnya dikatakan juga hitam, itu tergantung dari pigmen. Jadi di tubuh manusia orang itu ada namanya pigmen warna untuk kulit, itu namanya melanosit. Jadi ketika kita misalnya seperti saya yang berkulit dia coklat, itu berarti dia sel melanositnya itu dia lebih tinggi dibanding orang yang putih. Sehingga untuk memakai produk untuk memutihkan itu kayaknya nggak mungkin, karena yang mengatur hitam putihnya orang itu adalah pigmen warna kulit. Betul sekali ya. Jadi kayak kalau misal kita itu kulitnya sawo matang ya udah kita terima aja, jangan kita berusaha kita pengen lebih putih lah supaya kayak orang-orang gitu ya Lis ya. Kan malah orang-orang yang bule gitu nanti malah suka ya kulit Iya, kayak gitu. mereka sengaja untuk mengeksotiskan kulitnya. Harusnya kita sebagai Iya. orang Indonesia tuh bangga Bangga. ya memiliki Iya, kulit betul. eksotis secara alami. Jadi sahabat Bang Gona nih harus pede ya. Iya. Kalau misalnya kulitnya sawo matang kah atau kulitnya putih, kita semua ini Kita itu semua tetap cantik dengan warna kulit Betul. kita masing-masing. Yang paling penting ingat, coba kita harus menjaga kulit kita biar tetap bersih dan sehat. Nah, saya mau nanya ini kepada Ibu Kiki, untuk menurut Ibu Kiki sendiri untuk mendapatkan kulit yang bersih dan sehat itu bagaimana caranya ya? Pertama, karena dia bersih dan sehat berarti harus menjaga kebersihannya ya. Menjaga Mhm. kebersihannya berarti salah satunya adalah menggunakan produk-produk yang dapat membersihkan kulit, tapi harus dilihat dulu cocok nggak sama tipe kulitnya. Terus kalau kesehatan itu bisa juga dari asupan makanan yang bergizi, tidak junk food, minuman yang manis-manis, itu tentunya berpengaruh terhadap kondisi kulit seseorang. Oh, jadi berarti jangan mengeluh ini kulit saya lagi breakout tapi makannya manis terus, Iya, jangan terus betul. itu juga. Itu berarti faktor percuma saya menggunakan skincare ini kalau misal mukaku masih jerawatan. Lah percuma juga kalau masih makan junk food ya. Iya, Begitu ya, Bu. Ya. Jadi bisa dibatasi, mungkin bisa tapi pasti ada batasnya kan. Begitu, Riz. aku lanjut lagi ya sama Boleh. Kak Dewi. Kan sekarang nih banyak kosmetik viral Bu yang dari luar negeri. Nah itu gimana ya bisa langsung dikonsumsi dipakai nggak sama konsumen? Kalau dibawa dari luar negeri langsung dipakai di Indonesia. Jadi untuk produk dari luar negeri, pertama kita harus memastikan dulu bahwa dia memiliki izin edar dan juga tidak kadaluarsa ya. Nah setelah itu untuk penggunaan sendiri, ya ini harus digarisbawahi, penggunaan sendiri itu boleh saja dia langsung digunakan. Dan juga ketika dibawa dari luar negeri itu maksimum dia untuk dibawa di bagasi dia itu hanya sejumlah 20 item. Nah beda lagi ketika memang kita niatnya ini untuk menjual di Just tip Indonesia. begitu ya? Ya betul, just tip atau ya pokoknya kita mau usaha lah untuk menjual produk tersebut di Indonesia. Nah dia itu harus memiliki namanya surat keterangan impor. Nah atau disingkat namanya SKI. Jadi SKI itu dia merupakan dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk menyetujui bahwa produk obat dan makanan tersebut boleh dijual di Indonesia. Nah tujuannya untuk apa ini sebenarnya SKI ini sangat penting karena dia untuk memastikan bahwa standar-standar dari produk tersebut itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan POM sendiri, seperti bahannya, keamanannya, mutunya dan juga khasiatnya. Jadi seperti itu. Oh jadi kalau kita mau buka just tip kita harus mengurus SKI-nya itu terlebih dahulu ya? Enggak juga, karena SKI ini hanya diperbolehkan diurus oleh si pemilik notifikasi. Oh. Nah, kemudian yang kedua yang diberikan kuasa oleh si pemilik notifikasi tersebut. Nah, jadi tidak sembarangan juga bahwa saya pengen langsung menjual, enggak. Jadi semua ada prosedurnya. Karena dalam SKI itu banyak dokumen-dokumen yang harus kita upload. Nah,
untuk disetujui. Jadi SK itu sebenarnya gampang ya digunakan, yaitu cukup melalui aplikasi e-BPOM. Nah, itu bisa secara langsung dilakukan. Jadi kalau misal saya pengen nih, saya besok ke luar negeri, terus saya mau just tip, itu juga nggak secepat itu ya saya Iya, mengurus SKI-nya ya. betul. Karena harus ada izin dari pabriknya tersebut. Terus kalau di supermarket nih, gimana caranya kita bedain itu produk luar negeri sama produk dalam negeri kosmetiknya? Ya. Jadi kalau kan suatu produk itu ada namanya izin edarnya. Kalau di kosmetik namanya notifikasi. Semenjak tahun 2011 ada kesepakatan di ASEAN, dinamailah izin edar itu sebagai notifikasi. Terus setiap wilayah tertentu memiliki notifikasi sendiri. Misalnya kalau contohnya ya, misalnya di ASEAN itu, jadi kalau lihat produk tuh, tiba-tiba mau cari ini dari mana sih asalnya, lihat produknya di belakang ada tulisannya NA, bukannya kan diikuti 11 angka. Nah ini nih nomor notifikasinya NA ini, oh berarti dia dari Asia, jadi negara Asia begitu. Terus lihat, ih kok NC ya, apa jangan-jangan ini dari mana? NC itu dari Eropa. Jadi itu memang menunjukkan izin edarnya yang diganti dengan nama notifikasi untuk kesepahaman di Asia. Jadi kalau misal nemu produk itu tuh nggak melulu NA ya Bu, ininya Iya, ya nomor tergantung. notifikasinya ya. Tergantung asal dari produk tersebut. Nah, aku mau nanya nih, Liz, untuk narsum kita nih kan dua-duanya sudah pengalaman yang banyak sekali di lab kosmetik ya, Ibu Dewi, Bu Kiki. Boleh Bu Kiki di-share pengalamannya selama di lab kosmetik itu bahan-bahan apa sih yang sering ditemui sehingga pada produk-produk yang tanpa izin edar? Oh iya. Jadi kan itu biasanya bahan-bahan terlarang itu ngikut tren ya. Oh Jadi, gitu. biasanya Ada trennya juga ya? Ini lagi trennya kulit putih nih kayaknya. Oh. Jadi kayak mau yang glowing. Jadi umumnya kami temui di laboratorium itu misalnya kayak merkuri ya. Merkuri ini karena sifatnya menghambat melanin ya dalam kulit, jadi kan putih. Sebenarnya bukan putih ya, pucat lebih tepatnya. Iya, kayak Itu kan pucat nggak menipis seger gitu ya? Segar, betul. Nah itu biasa kita temukan merkuri. Kemudian yang tadi hidrokinon juga iya, karena dia punya efek yang memutihkan, mencerahkan, memang dia jadi putih, hidrokinon. Kemudian yang biasa juga kami temukan retinoat yang sembunyi di balik kata-kata retinol, padahal itu hal yang berbeda ya. Jadi biasanya umumnya sering disalahgunakan. Kemudian yang lagi ngetren nih, steroid. Oh, lagi tren Lagi sekarang. ngetren tuh. Jadi sudah menghindar dari si merkuri, ternyata ngetrennya, oh ternyata steroid bisa. Sama itu aja obat ya, kan. Bu ya. Steroid, padahal itu kan steroid Iya, obat obat. ya, padahal kosmetik diedarkan secara bebas dan tidak ada aturan pakai yang mesti pakem gitu kan. Jadi sebenarnya itu tren yang belakangan yang sering kita temukan di kosmetik. Kemudian ada juga baru-baru kami juga temukan adanya pewarna yang dilarang pada kosmetik, misalnya cat kuku ya, itu kami temukan juga itu sebenarnya bukan pewarna untuk yang bisa berkontak dengan kulit manusia, cuma itu ditambahkan mungkin dari segi harga atau intensitas warnanya lebih lebih khas, bagus, lebih ya. eye catching ya gitu, jadi sengaja ditambahkan. Itu yang sering. Oh, untuk pewarna sendiri tuh boleh disebutkan Bu, pewarnanya apa aja? Yang kemarin kita temukan itu rodamin B. Oh, rodamin B ya. Jadi tuh nggak boleh ya? Nggak boleh pada sediaannya pada sendok kosmetik. Oke, kan kita udah tahu nih bahan-bahan apa aja yang nggak boleh ada di kosmetik. Nah, emang kenapa sih bahannya itu nggak boleh ada di kosmetik, Bu Dewi? Boleh Ya, dijelaskan? karena ketiga bahan itu kan memang dilarang, berarti kan dia itu memberikan efek kesehatan kepada manusia. Nah, contohnya seperti penggunaan merkuri. Nah, merkuri itu dia sangat berbahaya karena dia itu merupakan logam cair yang bisa masuk sampai ke dalam aliran darah. Nah, ketika dia masuk ke dalam aliran darah, ini yang sangat perhatian itu ketika digunakan sama si ibu yang menyusui atau yang sedang hamil, karena dia bisa mengakibatkan jaminan itu letal atau bahkan kematian atau cacat janin. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kemudian kehidrokinon retinoat dan juga merkuri sebenarnya ketika digunakan pada jangka waktu yang lama dia itu bisa menyebabkan kanker kulit.
Nah, ini yang ini. Nah, selain itu ya seperti kayak penyakit alergi ya. Kemudian muka jadi beruntusan ketika sudah sering digunakan karena lapisan-lapisan epidermis pada lapisan kulit atas itu telah hilang. Seperti itu. Bahkan juga dapat menyebabkan gangguan ginjal, bahkan juga jantung. Jadi dia itu mempengaruhi semua. Seperti itu ketika digunakan pada waktu yang lama. Nah, kalau untuk steroid, steroid ini dia bisa menyebabkan penyakit namanya telangiektasis. Jadi dia itu pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang ada di wajah-wajah ini akan kelihatan. Seperti itu. Nah, garisnya itu ya? ya Iya. betul. Jadi bukan menipiskan kulit. Sebenarnya itu dia bukan jadi cantik ya, tapi tambah ngeri karena kita lihat tuh pembuluh darahnya orang itu kelihatan. Jadi kayak memerah ya. Jadi seperti kayak Iya. memerah seperti itu. Saya bayangin aja tuh kayak ngeri gitu loh, Bu, karena gimana ya, harusnya muka kita yang kayak gini tapi Iya. tiba-tiba ada garis-garis aliran darah. Ya. Mungkin perlu dipahamkan sama masyarakat bahwa kosmetik itu digunakan itu untuk mempercantik, untuk memperindah atau untuk menyehatkan lah. Nah, dia bukan Bukan sebagai untuk obat. mengubah Nah, juga ya? biasanya ditambahkan steroid itu untuk yang memiliki masalah-masalah jerawat. Jadi biasa dikasih tambahkan sama produk kosmetik yang menyembuhkan jerawat seperti itu. Padahal itu harus di bawah pengawasan dokter ya? Iya betul, karena Dan nggak bisa steroid itu- digunakan sembarangan ya. Betul sekali. Ada nggak sih Bu yang bahan yang kita lihat kasat mata nih, oh ini orang kayaknya pakai kosmetik ilegal nih, dari wajahnya itu Dari bisa visualnya kelihatan. Iya, gitu bisa- visualnya ada oh, nggak? parah? Bisa nggak? Bisa sih sedikit dengan ilmu nujum. Ya, jadi secara kasat mata kulit orang yang sering menggunakan produk pemutih itu biasanya itu dia putihnya itu putih pucat. Kemudian yang kedua itu kayaknya putihnya dia itu tidak homogen. Jadi biasanya itu dia putihnya hanya daerah-daerah tertentu, misalnya seperti di wajahnya saja, tetapi kulit tangan, leher, ya itu dia pucat pada kulitnya. Nah, Terus Bu ada efek jangka panjangnya nggak? Kayak apa sih namanya tuh noda-noda flek gitu? oh iya, itu saya tadi lupa jelaskan bahwa memang salah satu efek yang paling sering sekarang ditemui di masyarakat itu yang sering menggunakan krim pemutih itu ternyata sekarang sudah terjadi flek-flek pada wajahnya. Nah, itu namanya disebut dia hiperpigmentasi. Kemudian ketika tambah sering digunakan itu malahan menjadi ochronosis. Jadi ochronosis itu dia sudah menjadi kebiruan ya. Iya. Jadi ungu tambah biru Hitam. itu jadi tambah Tambah hitam hitam. dong. Iya. Iya betul. Dan Kayak itu yang di putih. daerah-daerah tertentu Apa ini? yang seperti sekitar Iya, pipi betul. ini dan ini. Kenapa yang ini? Karena ini yang paling sering terkena paparan dari sinar matahari. Oh. Namanya daerah T ya. Pipi-pipi ini Iya, seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu di kulit kita nih, Bu, Ya. misal itu kita bisa menyembuhkannya nggak ya? Ya, maksudnya supaya kulit kita itu kembali ke setelan awal. Ibaratnya kalau komputer direset begitu, Ya. bisa? Nah, ketika kita menemukan hal seperti itu berarti produk kosmetik itu berarti sebenarnya tidak aman untuk kita. Berarti harus menghentikan. Jadi hentikan pemakaian kosmetik tersebut dan kita langsung mencari atau menghubungi dokter yang berkompetensi. Misalnya dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, mereka kan yang punya ilmu itu. Jadi Di serahkan bidangnya kepada memang, dia. kan? Walaupun mereka sering mengatakan bahwa kulit yang sudah seperti itu akan sangat sulit untuk kembali normal karena lapisan epidermis mungkin sampai di dermisnya itu sudah terjadi kerusakan permanen. Jadi sebaiknya memang mencegah ya, Lis, daripada Iya, mengobati. betul. Karena pengobatannya sendiri juga belum tentu berhasil. Ya, dan mengeluarkan ongkos yang sangat banyak, Betul. mahal sekali. Jadi Iya, betul. daripada beli kosmetik yang murah, mending Betul. dan Mending berbahaya, mending beli kosmetik yang itu ya, Iya. Yang mahal ada tapi izin- memiliki ada izin edarnya. Iya, betul. daripada nanti akhir-akhirnya kita bayar lagi ongkos untuk Betul, mengembalikan iya. kondisi kulit. Ah, Malah tambah Mana boncos. belum tentu kembali cantik Iya. lagi kayak dulu ya. Iya. Iya. Terus Bu Kiki saya mau nanya, untuk produk-produk yang memiliki kandungan bahan-bahan yang seperti tadi disebutkan seperti merkuri, hidroquinone, steroid, itu tuh ada ciri-cirinya nggak sih di produknya tersebut? Maksudnya dari visualnya produknya sendiri itu bisa nggak kita mendeteksi, wah ini nih ada hidroquinone-nya nih secara kasat mata, karena kan banyak juga
sahabat Bepom, sahabat Banggona Podcast ini kan banyak juga yang pada pakai ya, Lis. Siapa tahu pakai lihat ini secara visual nggak aman nih begitu. Oke, kalau yang kita sering temui dan ciri fisiknya itu gampang dikenali ya, itu yang merkuri. Jadi dia itu teksturnya kayak lebih glowing dan lengket. Nah itu, terus itu biasanya kadar merkurinya tinggi karena bisa dikenali kan logam ya. Merkuri Iya. itu kan logam ya. Jadi dia kalau dilihat kasat mata pun dia mengkilat, kemudian dipegang itu lengket. Lengket. Jadi kayak agak-agak mirip lem ya. Padahal kan kalau kosmetik yang baik malah yang harusnya gampang terserap ke dalam kulit, diratain itu gampang. Dia malah susah, itu yang merkuri. Sedangkan kalau yang hidrokinon, retinoat, dan steroid harus diakui itu agak susah dikenali dengan kasat mata. Makanya tadi supaya mendapat jaminan keamanan ya kita pilih saja yang terdaftar. Yang sudah aman. Ya, yang sudah terdaftar. Kemudian untuk pewarnanya sendiri Bu Kiki, tadi kan ada yang rodamin B, terus ada pewarna yang lain. Itu secara kasat mata juga dapat dikenali atau nggak bisa dikenali untuk pewarna sendiri? Karena kan produk kosmetik banyak banget ya yang pakai pewarna ya Bu ya. Iya, Lipstick, terus pewarna pipi, terus eyeshadow itu kan juga pakai pewarna ya. Itu terlihat nggak kalau pewarna? Umumnya, tapi tidak semua ya. Iya. Umumnya itu di pewarna-pewarna yang warnanya cukup mencolok. Misalnya, kayak misalnya kalau merahnya tuh pinknya agak-agak gimana ya gitu, dia Lebih pink terang. terang gitu ya, Lebih lebih terang gitu. Dia jadinya lebih nampak lah gitu kelihatan warnanya. Itu umumnya yang seperti itu, walaupun tidak semuanya seperti itu. Tadi kembali lagi, daripada kita menebak-menebak secara kasat mata kan mending yang jelas jelas aman-aman ya, aja. betul. Yang jelas aja amannya yang terdaftar, yang sudah jelas diawasi oleh Bepom. Oh iya, kalau tips aman kita untuk memilih kosmetik bagaimana Ibu? Nah, salah satu tips untuk memilih kosmetik yang aman, jadi Balai POM itu memiliki jargon Ceklik. Apa itu? Apa tuh ceklik? Boleh dijelaskan ibu-ibu semua? Karena kayaknya ini penonton Sobat Banggona Podcast pada kurang paham ya ceklik itu ceklik apa? Kamu tahu ceklik itu apa? Biar Ibu Dewi yang jelaskan. Ya, jadi ceklik itu singkatan dari pertama itu cek kemasan. Jadi sebelum membeli kosmetik kita harus periksa kemasannya dulu. Jangan sampai kemasannya sudah pernah dibuka atau dia keadaannya dalam gembung, penyok ya, atau terjadi perubahan warna dari kemasannya tersebut. Artinya kalau sering terkena matahari kan dia pastinya Memudar warnanya jadi memudar ya, berarti bisa saja mutu di dalam produk kosmetik tersebut telah menurun. Nah, yang kedua, pastikan cek label ya. Jadi di dalam kosmetik itu kita harus memuat informasi-informasi tentang dari produk kosmetik tersebut. Jadi misalnya nama produknya apa, kemudian isi atau netonya, kemudian expire date-nya. Kemudian yang keempat adalah izin edar, yaitu tadi notifikasi. Kemudian ada juga komposisi, kemudian kegunaan, kemudian cara penyimpanan. Nah, ini semua harus diperhatikan, semua unsur-unsur tersebut itu harus ada. Nah, bedanya pada kosmetik dia tanpa izin edar itu informasi-informasi tersebut itu tidak ada. Bahkan mereka nggak simpan itu misalnya diproduksi oleh apa. Nah, itu yang jadi PR. Iya, ketika terjadi iritasi itu kita susah untuk mau mengadukannya di mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah cek izin edar. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kiki bahwa notifikasi dari produk Indonesia itu dia NA ya, jadi produk untuk di Indonesia ada harus NA, berarti diedarkan di Asia, kemudian NB, NC dan sebagainya. Yang terakhir itu cek kadaluarsa. Jadi kita sebelum membeli kosmetik itu kita harus memeriksa apakah kosmetik ini dia masih dalam masa baik digunakan atau sebelum expire date. Nah, perlu diingat bahwa kosmetik yang telah dibuka berarti masa kadaluarsanya itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi kita tetap harus perhatikan bau, kemudian warna, kemudian teksturnya seperti itu. Oh, jadi ilmu baru lagi Lis buat kita sama buat Sobat Banggona semua. Itu sebenarnya kalau untuk tanggal expired date kosmetik tuh udah nggak berlaku ketika kosmetiknya udah kita buka, betul kan? Ya, Bu Dewi? betul sekali. Terus yang berlaku apa? Jadi yang berlaku itu misalnya gini,
dalam satu produk tertulis misalnya expire date misalnya 21 Januari 2026. Berarti batas pemakaian produk tersebut itu di tanggal 20 Januari 2026. Jadi minus 1 hari sebelum tanggal yang tertera di produk tersebut. Jadi Seperti kalau itu. kita beli tanggal 20 masih bisa ya? Bisa, Tapi sayang. Ya, tapi kan kita harus ingat juga cara penyimpanan produk tersebut. Makanya tetap harus melakukan checklist. Boleh Seperti juga Bu itu. dijelaskan cara penyimpanan kosmetik yang baik itu kayak gimana? Maksudnya kan kita ini kan juga perlu informasi terkait penyimpanan kosmetik juga Iya. Bu untuk teman-teman. supaya- Informasi tentang penyimpanan kosmetik itu harus ada di label. Oh, Nah, begitu. jadi Ada informasi khusus. Jadi betul. kembali lagi ke checklist. Iya betul. Lihat labelnya, informasi-informasi apa yang tertera di situ. Oh iya, menambahkan juga tadi dari Ibu Dewi ya. Misalnya nih, ada produk yang expire-nya Januari 2027. Kita belinya 2025. Dibuka di bulan Januari misalnya ya. Kan ada tuh di belakang kemasan kosmetik, biasa kan lihat ada 12M, 6M. Itu apa ya? Itu 6 month semenjak dia dibuka. Jadi misalnya Januari nih 2025, berarti dia itu cuma sampai bulan Juni bisa dipakainya. Tapi kan masih berpikir tuh, ih kan masih lama ya expire-nya. Iya. Masih 2027, Masih bisa padahal dipakai. nggak bisa dipakai lagi. Jadi semenjak kosmetik itu dibuka, maka yang menjadi patokan ketahanan dan mutunya masih bisa dijamin itu adalah lambang yang itunya yang setelah nah, dibuka yang itu 12. nggak berlaku lagi sih Yang kadaluarsanya tanggal expired date itu ya. nggak berlaku ya. Oh, gitu. Oke, oke. Oke. Ini juga saya mau nanya nih kepada Ibu Dewi nih, sering kan muncul di TikTok, di Instagram, hack-hack untuk make up. Contohnya itu kayak produk lip cream. Lip cream Ya. itu kan kadang kering ya. Kalau udah lama nggak dipakai itu kan kering. Terus juga ada juga eyebrow gel yang kering. Itu kalau sekarang itu lagi trennya itu direbus, Bu. Jadi untuk supaya teksturnya itu nggak kering lagi, supaya produknya masih bisa diambil itu direbus. Atau ada juga yang cuma dimasukkan di air hangat seperti itu. Menurut pandangan Ibu Dewi, hack-hack seperti itu tuh aman nggak sih? Kalau untuk menurut saya itu tidak aman ya, karena di situ dalam label itu tidak ada dalam cara pemakaian. Ya, jadi ketika kita menggunakan kosmetik itu kita tetap harus memperhatikan jadi cara pemakaiannya bagaimana. Nah, ketika tidak ada diinstruksikan di situ jangan lakukan, karena bisa saja kosmetik tersebut sebenarnya pada suhu tertentu itu misalnya kalau pakai air panas atau air mendidih itu kan dia pasti suhunya sudah di atas suhu kamar. Iya. Bisa saja kosmetiknya itu dia sudah mengalami kerusakan ketika dipanaskan dengan air yang mendidih atau ditambahkan dengan air. Jadi ikuti saja anjuran-anjuran yang terdapat pada label kemasan produk kosmetik seperti itu. Berarti hack tersebut itu sebaiknya mending nggak usah dilakuin ya Bu, Iya. daripada kita bertaruh terhadap kesehatan Iya, kulit betul. kita, baru Iya. Iya. list ya. Ada nggak sih Bu caranya dari Bepom sendiri untuk kita sebagai konsumen ini bisa aware kosmetik mana yang aman sama nggak aman? Ya. Nah, Badan POM itu memiliki website yaitu cekbepom.pom.go.id. Jadi ketika kita ingin mencari tahu apakah produk kita ini sudah memiliki registrasi atau izin edar atau tidak, bisa langsung di aplikasi tersebut. Dan juga di aplikasi tersebut bisa kita mengetahui produk-produk apa yang telah ditarik oleh Badan POM, baik produk obat, makanan, dan juga termasuk kosmetik. Nah, kemudian yang kedua yaitu Badan POM juga memiliki aplikasi namanya Bepom Mobile. Bepom Mobile ini dia bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Nah, dalam situ ada fitur. Nah, fiturnya itu ada scan barcode, ada cek NIE, kemudian fitur-fitur lain. Nah, jadi sekarang kan semua produk kosmetik itu memiliki barcode. Jadi cukup kita tekan scan barcode. Nah, langsung tuh barcode yang di produk kosmetik Informasinya ya. kita dekatkan pada kamera, itu langsung keluar hasilnya. Jadi tertulisnya itu produk dikenali. Nah, ketika dia tidak dikenal atau tidak memiliki izin edar, maka yang tertulis itu adalah produk tersebut tidak dikenali. Seperti itu. Oh, jadi informasinya itu udah lengkap banget ya yang kita Iya, dapetin dari betul. Bepom Mobile ya Bu. Ya, Bisa teman-teman download Bepom Mobile. ya, Jadi supaya kita tahu ini produknya aman, Iya, ini betul. produknya ilegal. ya. Kalau Bu Kiki ada tambahan nggak? Ah ya,
Jadi tadi yang disebutkan oleh Ibu Dewi itu jangan lupa juga ya buat follow Instagram BPOM RI dan Balai POM di Kendari. Nah, di dalamnya itu juga memberikan informasi-informasi, misalnya seperti public warning. Public warning itu adalah produk-produk yang diumumkan untuk ditarik peredarannya karena mengandung, misalnya kalau kosmetik ya, mengandung bahan yang berbahaya, bahan yang dilarang. Jadi tuh di public warning itu kelihatan, misalnya nih, oh ternyata gambarnya seperti ini, namanya seperti ini, saya sering lihat nih. Jadi di public warning itu memang suatu wadah dari Badan POM untuk mengumumkan kepada masyarakat, ini loh bahan-bahan produk-produk yang tidak boleh beredar lagi di Indonesia. Jadi itu selain yang tadi seperti yang Ibu Dewi sebutkan, kita bisa cek di cek BPOM-nya itu ada public warning, dan juga di Instagram yang tadi saya sebutkan biasanya disebutkan. Oh, jadi di public warning tuh kita kelihatan visual produknya juga Iya, ya, betul. nama produk terus Iya, visualnya. betul. Jadi misalnya cuma kayak nama-namanya aja kita dengar gitu kan, nggak lihat ini produknya yang mana sih Iya, gitu kan iya. yang biasanya. Di public warning akan kelihatan. Ketahuan juga nggak produsennya? Ketahuan. Ketahuan. Ya, di situ. Ketahuan. Jadi semuanya akan dibuka di public warning. Ya, betul. Jadi untuk produk-produk yang terekspos di public warning itu langsung ditarik peredarannya atau bagaimana Bu? Iya, itu sudah ditarik peredarannya oleh Badan POM. Biar juga sebagai masyarakat kita sekaligus ikut mengawasi ya, bahwa maksudnya, oh ini masih ada loh ternyata masih sering biasa Di ditemukan di marketplace, semua. oh. Iya betul. Padahal itu sebenarnya harusnya udah ditarik, tapi itu kan biasanya peredarannya memang secara ilegal ya. Jadi untuk menjaga diri masing-masing nih semua, kita kan harus pintar-pintar ya sebagai konsumen yang cerdas. Banyak Oh. banget ya insight hari ini ya. Iya, jadi teman-teman apabila menemukan produk-produk yang tercetus di public warning bisa dicek juga ya produknya ini tercetus enggak, maksudnya kalau memang ada bisa disingkirkan ya Bu Kiki, Iya, untuk betul. keamanan kita bersama. Terima kasih kepada Ibu Dewi Amni dan Ibu Kiki dari Balai POM di Kendari yang telah hadir pada Bangguna Podcast kali ini. Sayangi kulitmu dengan menggunakan produk-produk yang aman dan telah memiliki izin edar. Jangan tergoda dengan hasil yang instan. Bukan kata orang, Pastikan kata BPOM. Jangan lupa, stay